Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ma'had Lounge Podcast. Pada hari ini kita akan kembali ngobrol santai dengan seorang narasumber spesial. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi di episode kali ini kita akan membahas terkait fasilitas, terus biaya dan juga kegiatan di Ma'had Al-Jami'ah. Seperti apa itu? Penasaran? Nah, jadi kita hari ini sudah ada narasumber Ustadz Ganteng. Masya Allah. Kalau sudah digantengkan itu berat rasanya kepala ini. Yang menjadi pusat informasi yang selalu DWA oleh calon-calon mahasantri dan oleh calon-calon mahasiswa baru UINSA yang bertanya terkait Ma'had, berapa biayanya, fasilitasnya apa saja, pasti penasaran kan? Jadi makanya kita langsung hadirkan beliau di podcast kita. Oke, baik. Saya sudah bersama Ustadz Bahtiar Rifai MPDI yang merupakan koordinator Ma'had. Ustadz Bahtiar saat ini menjadi koordinator Ma'had Putra, dan di Ma'had Putri itu ada Bunda Rohimah. Ustadz, kira-kira nih biar teman-teman yang pada penasaran untuk tinggal di Ma'had, apa saja fasilitas yang tersedia jika mahasiswa baru itu tinggal di Ma'had UINSA? Baik, Ustazah Siti. Iya, kalau saya manggilnya beliau ini Mbak Siti, ya, karena sejak beliau di semester 1 sampai lulus, kemudian lanjut S2 sampai lulus lagi, masih berkhidmat di Ma'had. Alhamdulillah. Jadi izinkan saya menyampaikan terima kasih sebelumnya untuk Ustazah Siti, ya. Kemudian saya juga izin untuk menyapa adik-adik semuanya, ya, yang mungkin melihat nantinya di podcast Ma'had ini, ya. Selamat datang, ahlan wa sahlan untuk adik-adik calon mahasiswa baru UIN Sunan Ampel Surabaya yang sudah dinyatakan lulus, ya. Selamat, sukses, karena Anda menjadi orang-orang yang terpilih di kampus tercinta UIN Sunan Ampel Surabaya. Terutama adik-adik yang saat ini sudah dinyatakan lulus di 2 jalur pertama, yaitu jalur SNBP dan SPAN PTKIN. Nah, harapan kami, Ustazah Siti, ya, adik-adik yang sudah dinyatakan lulus ini bisa bergabung dengan Ma'had. Nah, tentu tidak semua, ya, karena memang kapasitas Ma'had yang masih sangat sedikit. Jadi masih belum bisa mengcover seluruh mahasiswa baru. Tapi harapan kami yang sedikit ini akan mewarnai, akan memberikan warna yang baik, akan memberikan uswah yang baik untuk adik-adik mahasiswa pada umumnya. Ustazah Siti, jadi Ma'had Al-Jami'ah itu salah satu tujuannya, ya, kalau kemarin mungkin sudah ada podcast tentang profil sedikit tentang Ma'had, maka kali ini saya akan memulai bahwa Ma'had ini atau asrama ini dibangun oleh the founding fathers, ya, orang-orang yang sudah pimpinan UIN Sunan Ampel atau YIN sebelumnya, itu dalam rangka memberikan akomodasi tempat tinggal yang nyaman untuk adik-adik mahasiswa ketika dia berada di kampus UIN Sunan Ampel. Nah, tentunya bukan hanya bertempat tinggal yang nyaman, tapi juga memberikan sentuhan-sentuhan spiritual, ya, layanan tinggal, mereka dibina, mereka diajak untuk tirakat di Ma'had, ya. Jadi bukan hanya tempat tinggal seperti kos-kosan, tapi mereka juga mendapatkan sentuhan-sentuhan spiritual, kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang kita adakan. Nah, fasilitas diantaranya supaya adik-adik nyaman, ya, tentu pertama kita buat, ya, desain di Rusunawa itu memang satu kamarnya 4 orang, satu kamar 4 orang. Kemudian dilengkapi di situ ada kasur, ya. Kemudian ada almari, ada kursi. Nah, di Surabaya ini kan panas. Nah, karena kita belum kuat untuk memfasilitasi dengan AC, ya, AC-nya itu angin jendela.
ya, yang diperkuat dengan kipas angin, ya. Nah, jadi tiap kamar nanti yang di Rusunawa itu 4 orang. Iya. Nah, tapi memang kita juga punya beberapa kamar yang dalam satu kamar itu tidak 4 orang, tapi juga menyesuaikan kapasitas yang nyaman berapa jumlahnya di situ. Itu ya. Jadi insya Allah tahun ini itu untuk adik-adik mahasiswa baru yang gabung dengan Ma'had ada satu tambahan fasilitas yang sangat menarik. Wah, apa itu, Ustaz? Ya, jadi ada laundry ya, ada mesin cuci. Nah, mesin cuci ini kita siapkan, memang mudah-mudahan juga bisa meringankan teman-teman ketika di Ma'had. Karena kan teman-teman juga butuh nyuci yang nyaman dan sebagainya ya. Terus selain kamar tadi itu ya, kamar, kemudian ada fasilitas umum ya, berupa kamar mandi. Jadi memang tiap kamar tidak kemudian dalam satu kamar ada kamar mandinya, tidak, tapi komunal menjadi satu. Itu menjadi aset bersama, menjadi fasilitas bersama. Ya tentu ada filosofinya ya, supaya teman-teman terbiasa untuk ngantri. Ya, kan kita harus memiliki alasan filosofis yang baik ya. Meskipun kalau Pak Duni nggak punya fasilitas yang tiap kamar satu kamar mandi, harapan kita ke depan ya, idealnya dalam satu kamar itu ya harusnya ada satu kamar mandi. Mudah-mudahan ya, doanya teman-teman sekalian nanti mudah-mudahan Pak Rektor dan bersama pimpinan lain bisa merealisasikan ya asrama, tempat tinggal, pesantren yang bisa memfasilitasi yang lebih layak lagi, lebih nyaman lagi untuk adik-adik seluruh mahasiswa baru selama 1 tahun. Mudah-mudahan. Selanjutnya Ustadz, jadi setelah mengetahui fasilitas-fasilitas tersebut, ada almari, ada kasur dan semacamnya, terus bahkan yang terbaru ada laundry ya untuk mahasantri. Nah, kira-kira nih Ustadz, berapa Ustadz biaya untuk tinggal di Ma'had? Nah, ini penting untuk kami sampaikan ya, adik-adik, teman-teman sekalian atau calon mahasiswa baru, calon mahasantri baru, atau orang tua calon wali mahasantri baru ya. Jadi saya sampaikan ya, alhamdulillah telah terbit. Ini yang terbaru, GRES panas ya. Masih baru turun SK Rektor yang terbaru nomor 523 tahun 2025. Tanggalnya tanggal 2 Mei pas Hari Pendidikan Nasional. Ya, ini ada SK Rektor baru terkait berapa biaya ya, atau terkait tarif layanan asrama atau rusunawa putra-putri ya, sebesar berapa? 7.500.000 rupiah dalam 1 tahun ya. Jadi 1 tahun itu bayarnya 7.500.000. Betul. Jadi dengan 7.500.000 kita sudah bisa tinggal di Ma'had ya Ustadz. Betul. Nah, untuk sistem pembayarannya Ustadz bagaimana? Apakah harus langsung lunas di awal atau boleh dicicil atau boleh separuh dulu atau bagaimana? Pasti ini yang menjadi pertanyaan bagi para wali mahasiswa ya Ustadz ya. Iya betul. Ya, akhir-akhir ini saya banyak di WA pribadi ya oleh calon mahasiswa baru, kemudian orang tuanya juga yang bertanya tentang terkait berapa sih biaya tinggal di Ma'had ya. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, bahwa tarif tinggal di Ma'had ini untuk tinggal dan pembinaan ya, 7,5 juta per tahun itu adalah sudah mengcover tinggal selama 1 tahun di Ma'had dengan fasilitas yang sudah kami sebutkan tadi ya, 1 kamar 4 orang, ada almari, kasur dan sebagainya ya. Dan kemudian tidak kalah penting ya, karena mahasiswa itu kan butuh literasi, butuh informasi, butuh jaringan internet, jaringan wifi, dan alhamdulillah sekarang sudah terkoneksi dengan baik ya. Wah, iya. Nah kemudian Mbak Siti ya, terkait dengan mekanisme pembayaran ya, mekanisme pembayaran itu memang 1 tahun dibayar di awal. Jadi 7,5 juta itu dibayar di awal. Nah terus kemudian apakah boleh dicicil Ustaz? Nah ini kalau pengalaman tahun kemarin ya, pertimbangan dari pimpinan itu boleh.
Dicicil sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Betul. Kalau dulu kan 7 juta tuh. Iya. Yang pertama bisa 4 juta, bisa 3 juta. Kemudian yang kedua sisanya. Nah, tapi pada prinsipnya bahwa 7,5 juta itu harus diselesaikan sebelum adik-adik masuk aktif tinggal check-in di ma'had. Oh, seperti itu. Ya, jadi harus selesai di awal. Kenapa kok harus selesai di awal? Supaya adik-adik sudah tidak punya beban. Ketika sudah masuk itu sudah tinggal belajar, tinggal pembinaan. Sudah tidak berpikir bahwa saya sudah bayar apa belum, sudah lunas apa belum. Nah, dan kita selalu berdoa ya, mudah-mudahan calon mahasiswa baru, orang tuanya yang menitipkan atau mendaftarkan di ma'had itu selalu dimudahkan oleh Allah, ya, diringankan oleh Allah untuk menyelesaikan administrasi yang ada di ma'had. Gitu Ustazah ya. Iya. Oke, Ustadz. Nah, ini kan Ma'had Uinsa itu kan ada di tengah-tengah kota Surabaya, yang mana kota Surabaya ini merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Kira-kira dengan harga segitu, menurut Ustadz Bahtiar ini terjangkau atau bagaimana Ustadz? Baik. Menurut Ustadz? Ya, kita tentu ya pengelola ma'had bersama beberapa unit yang terkait ya, pusat bisnis, kemudian bagian umum, kita sudah melakukan tinjauan pasar. Ya, kita lihat kos-kos yang ada di belakang, pondok pesantren mahasiswa yang ada di belakang. Itu menurut kami dan melalui survei kami di pasar itu masih sangat terjangkau ya, masih sangat terjangkau. Bahkan ada beberapa kos yang ada di belakang itu satu bulannya sekitar 750 ya. 700. Dan itu kadang masih kosongan. Nah, belum ada kasur. Ya, sementara kalau kemudian di ma'had, di asrama kita itu 7,5 juta itu sudah plus pembinaan. Komplit ya Ustaz. Komplit ya. Adik-adik tidak hanya pulang kuliah kemudian tidur selesai, tapi adik-adik di situ akan ada pembinaan, akan ada sentuhan spiritual ya. Kalau ada persoalan, kesulitan, masalah ya, nanti akan kita siapkan di situ yang namanya muwajihah yang standby 24 jam untuk memberikan pendampingan pada adik-adik ini. Jadi masih sangat terjangkau sekali. Ya, jadi masih terjangkau sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk di tahun 2025 ini harga segitu sudah sangat terjangkau karena sebagaimana tadi yang diinformasikan oleh Ustadz Bahtiar, bahkan ada yang per bulannya itu 750 ya Ustadz, dan masih kosongan. Coba 750 dikali 1 tahun udah berapa itu? Ya banyak sekali. Banyak sekali. Dan ini Ustazah, mohon maaf saya tambahkan ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa pondok pesantren yang ada di sekitar Surabaya. Tadi kan disampaikan bahwa Surabaya itu adalah urban city ya, atau kita sudah bilang nomor 2 setelah Jakarta. Pondok pesantren saja ya tiap bulan itu bisa di angka 2 juta hampir 3 juta. Kadang-kadang ada uang pangkalnya. Kalau di mana kita yang 1 tahun sudah 7,5 juta ya. Kemudian adik-adik mendapatkan tempat tinggal yang layak, kemudian mendapatkan teman-teman yang luar biasa ya. Bahkan bukannya nasional tapi internasional. Internasional itu juga di bertempat tinggal di ma'had. Jadi kita belajar untuk saling mengenal budaya. Bukan hanya nasional tapi internasional. Luar biasa. Ya, luar biasa. Terkait pembinaan Ustadz atau kegiatan di asrama. Nah, kira-kira kegiatan di asrama itu apa saja Ustadz? Boleh Ustadz Bahtiar bagi? Oke. Saya izin menyepilkan ya. Menyepilkan kegiatan yang ada di ma'had, pembinaan yang ada di ma'had. Teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kalau sebelumnya dari SMA, SMK, kemudian kaget mau tinggal di ma'had, jangan-jangan nanti saya terkungkung, tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa laptop. Jangan khawatir. Kita ini sudah Al-Jami'ah University. Ya, kita sudah, teman-teman ini sudah kita anggap sebagai orang yang berkembang menjadi seorang yang dewasa, yang sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, jadi fasilitas itu menjadi keniscayaan bagi teman-teman. HP silahkan dibawa, ya, laptop silahkan dibawa. Kemudian jaringan wifi kita sediakan.
Ya, kemudian, nah ini yang paling penting, kegiatan yang kita berikan pendampingan di ma'had. Iya. Ya, kalau di pesantren mungkin diawasi sampai metenteng ya. Kalau kita sih enggak, kita ini mencoba untuk membangunkan kesadaran spiritual. Al-wa'yul ijtimaiyahnya ini akan kita bangun sedemikian rupa. Nah, diantaranya ya pembinaan yang diadakan oleh para muadzim-muadziyah itu ada sholat berjamaah. Itu utama yang kita fokuskan untuk adik-adik, itu kita biasakan untuk sholat jamaah. Tahu sendiri kan bagaimana kondisi masyarakat Surabaya. Ya, kanan kiri kita sudah ada mall, kanan kiri kita sudah ada warung kopi. Ya, anak-anak kalau kemudian pembiasaannya nongkrong di warung kopi, main Mobile Legend, ya, mereka kemudian lupa untuk sholatnya. Lah ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pengelola ma'had. Nah, jadi pertama yang kita fokuskan adalah sholat jamaah. Nah, tentu karena teman-teman ini mulai pagi sampai sore itu kuliah di fakultas, maka yang kita latih untuk teman-teman itu pembiasaannya di sholat isya dan sholat subuh. Ya, jadi itu yang fokus kita. Ya, sholat jamaah kita absen. Ya, sholat jamaah kita perhatikan. Ya. Kemudian yang kedua, bukan hanya sholat berjamaah, tapi juga teman-teman ini kita sentuh dengan penguatan kajian keislaman. Kita kenalkan dengan turos, ya, dengan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita terdahulu. Itu sudah menjadi ciri khas pesantren. Nah, apa saja kitab yang sering kita kaji ya? Kita biasanya di hari Senin, Selasa, Rabu. Senin itu biasa kita ngaji kitab Fathul Qorib. Itu kajian fikih yang sederhana yang kita berikan ke teman-teman. Terus mereka, anak yang dari SMA, SMK, jangan-jangan takut. Saya tidak paham sama sekali. Jangan khawatir. Ya, kalau panjenengan niat mengikuti dengan baik, westalah, bismillah, ya, niat betul-betul ditata, insya Allah ilmu itu akan dengan sendirinya kita peroleh. Kalau hari ini kita belum paham, mungkin minggu depan. Kalau minggu depan belum paham, mungkin semester depan. Yang penting masih ada niat untuk tholabul ilmi. Insya Allah Allah akan mudahkan itu. Ya, hari Senin Fathul Qorib, Selasa ada kitab ya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang hari Rabu kita sentuh hati teman-teman dengan kitab Bidayatul Hidayah, karangan siapa, Mbak Siti? Imam Al-Ghazali, ya, seorang tokoh tasawuf besar. Oke, ya, kajian kitab. Ya, jadi teman-teman paling tidak mengenal 3 kitab saja untuk sebagai gaman, kalau bahasa kita senjata untuk terjun di masyarakat, bahwa kita pernah membaca kitab ini, mendengarkan kitab ini, itu sudah insya Allah luar biasa sekali. Ya. Kemudian selanjutnya juga kita bukan hanya ngaji kitab di malam hari, tapi kita ada subuh itu ya, subuh teman-teman dibangunkan sebelum sholat subuh, kemudian kita ajak sholat berjamaah subuh. Setelah itu kemudian ada banyak sekali kegiatan ya, ada tahsin, ada tahfidz, kemudian ada muhadharah, kemudian ada tazwidul mufradat ya. Lah untuk anak-anak internasional ya, kami ingin nanti fokus ke depan itu mereka akan kita beri tazwidul mufradat, tapi bukan bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia. Kemudian muhadasahnya bukan bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi juga muhadasah Indonesia sebagai penguatan bahasa Arab, bahasa Inggris bagi mahasiswa nasional lokal, kemudian penguatan bahasa Indonesia untuk adik-adik mahasiswa internasional. Ya, jadi itu ya. Kemudian di hari Sabtu Ahad teman-teman juga jangan khawatir. Kita juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya suplemen, tambahan. Apa saja? Itu ada namanya pengembangan minat bakat ya. Hiburan ya. Hiburan, suplemen. Kalau ibaratnya orang itu 4 sehat, 5 sempurna. Makanan, kemudian ada buah-buahan dan susu. Lah ini suplemen itu ya, vitamin yang kemudian teman-teman supaya tidak bosan. Kita ada futsal, kita ada jalan bareng, ada senam bareng, ada olahraga, ada tangdiful am, kerja bakti bersama, merawat bahwa kita memiliki ma'had itu secara bersama-sama. Jadi banyak sekali. Wis pokoknya insya Allah plus-plus lah ya di ma'had. Nah, tentu semuanya itu akan menjadi ringan kalau niatnya dari awal mau masuk, bukan karena dipaksa orang tua. Iya, oke Ustaz. Berarti kegiatannya itu di samping teman-teman bisa free ya,
bisa libur, ikut istirahat, ya. kegiatan akademik. Terus kegiatan di asrama itu juga tidak akan mengganggu teman-teman pada saat kuliah, Ya. karena kegiatannya di subuh dan juga di Malam isya, hari, gitu ya. betul. Jadi nggak langsung full 24 jam kan ya, Mas ya? Enggak. Teman-teman tetap punya waktu untuk menuntaskan kewajiban-kewajiban fakultas, ya, tanpa harus terganggu dengan kegiatan ma'had. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau tinggal di ma'had itu tidak akan mengganggu kegiatan akademik teman-teman itu di kampus. Karena di ma'had itu teman-teman kegiatannya di subuh dan mungkin maksimalnya sampai jam berapa, Ustadz? Kalau Iya. subuh ya, Iya. teman-teman jam 5 ya maksimal setengah 6 lah ya. Setengah 6 itu sudah bisa kembali ke ma'had untuk prepare, menyiapkan kuliah reguler. Seperti itu, Karena di teman. jam 6 itu ada program intensif bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya. Kalau malam? Kalau malam maksimal jam setengah 9 itu sudah selesai. Jam 8 jam itu sudah 8 selesai. Ya, mentok jam 8, jam setengah 9 itu sudah selesai kegiatan Ya, di ma'had. Jadi nggak betul. sampai malam banget setiap harinya ya. Tapi kadang-kadang kan teman-teman aktivitas yang sendiri, yang pribadi itu yang kadang-kadang tidak terkontrol, sehingga akan menjadi overlapping ya. Malam mainan, game, kemudian pagi tidak bisa bangun ya. Alasannya saya tinggal di ma'had, berat. Nah, itu sebenarnya alasan klasik lah ya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Ustadz Bahtiar Baik, sudah sama-sama, Mbak berbagi Siti. informasi dan banyak hal yang sangat bermanfaat sekali untuk Sama-sama. calon-calon mahasiswa baru dan Sama-sama. otomatis juga bagi yang berminat untuk tinggal di Ma'had Al-Jami'ah Uinsa. Kami sangat berharap bahwa Ma'had tahun ini bisa full ya, bisa full. Amin. Karena sekali lagi bahwa tidak semua bisa tinggal di ma'had dan hanya beberapa saja. Nah, beberapa ini kami harapkan untuk bisa memberikan virus yang positif. Virus yang positif. Bi'ah al-hasanah untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya. Gitu, Ustazah. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi nggak semuanya bisa tinggal di ma'had, hanya yang tercepat. Betul, ya, Ustadz ya. Betul. Kalau kotanya udah terpenuhi, jadi tutup sudah tutup. Makanya cepet-cepet nih, gitu teman-teman. Langsung daftar. Ketika pendaftaran sudah dibuka, jangan nunggu mikir panjang lagi, gitu ya. Karena sudah jelas di Ma'had Al-Jami'ah aktivitasnya, terus fasilitasnya sudah benar-benar bisa mensupport kegiatan akademik teman-teman semuanya, dan juga tidak akan mengganggu. Insya Allah tidak mengganggu. Seperti itu. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya, demikian untuk perbincangan terkait bagaimana kehidupan dan fasilitas dan juga biaya di Ma'had Al-Jami'ah Uinsa. Sekian dari saya. Kita jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Kepada Ustadz Bahtiar, terima kasih. Sama-sama, Ustazah Siti.